PRA Siti Ulfa Nurhasanah dengan NIM 24061351103. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saya akan memaparkan materi mengenai PRA, mencakup prinsip, teknik, etika, dan penyusunan instrumen lapangan. Kita mulai dari pokok bahasan pertama, yaitu PRA. PRA atau penilaian desa partisipasif adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat pedesaan untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi kehidupan mereka sendiri. Dalam PRA, masyarakat bukanlah objek atau sekedar sumber data, melainkan pelaku utama dalam seluruh proses pemetaan dan analisis. Prinsip utama PRA menekankan aspek not rushing atau tidak terburu-buru, serta memberikan ruang penuh bagi masyarakat. Prinsip paling fundamental artinya peneliti atau fasilitator menyerahkan tongkat kendali kepada masyarakat. Terjadi perubahan paradigma di sini, dari yang tadinya mengambil informasi menjadi memberdayakan analis lokal, dan dari sekedar pengukuran verbal menuju visualisasi serta perbandingan partisipasi. Memasuki pokok bahasan kedua, kita mengenal teknik-teknik PRA. Pertama adalah penelusuran lokasi. Peneliti berjalan melintasi wilayah desa bersama masyarakat untuk mengamati secara langsung kondisi fisik, potensi lahan, vegetasi, hingga fasilitas pertanian. Sepanjang perjalanan, diskusi secara langsung dilakukan berdasarkan apa yang dijumpai di lapangan. Teknik kedua adalah peta sosial. Peta ini digambar langsung oleh warga setempat untuk menggambarkan tata letak pemukiman, persebaran rumah tangga, fasilitas umum, hingga akses sumber daya agribisnis. Pembuatan peta ini memanfaatkan pengetahuan lokal warga tanpa dominasi dari pihak luar. Selanjutnya adalah kalender musim. Teknik visual ini digunakan untuk merekam pola kegiatan dan kondisi masyarakat berdasarkan urutan waktu atau bulan. Dalam sektor agribisnis, kalender musim sangat berguna untuk memetakan musim tanam, musim panen, curah hujan, pola tenaga kerja, hingga masa-masa pancaklik. Pokok bahasan ketiga mencakup analisis kelembagaan dan masalah. Pertama, diagram Venn. Diagram lingkaran ini menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan berbagai lembaga di desanya, seperti kelompok tani, gapoktan, penyuluh pertanian, hingga koperasi. Besarnya lingkaran menunjukkan tingkat kepentingan lembaga, sedangkan jarak lingkaran menunjukkan tingkat kedekatan hubungan dengan warga. Kedua, pemeringkatan kesejahteraan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi stratifikasi sosial ekonomi masyarakat. Uniknya, kriteria sejahtera atau kurang mampu ditentukan sendiri oleh warga berdasarkan persepsi lokal mereka, bukan standar kaku dari luar. Ketiga, analisis masalah. Secara visual, masyarakat diajak memetakan hubungan sebab akibat dari masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh masalah utamanya, yaitu kendala pemasaran hasil tani, ditelusuri akar penyebabnya seperti akses jalan yang rusak serta dampaknya terhadap penurunan pendapatan petani. Pokok bahasan keempat adalah etika penelitian partisipatif. PRA menuntut kerendahan hati dari fasilitator. Etika utamanya mencakup rasa hormat terhadap kearifan lokal, tidak mendominasi pembicaraan, bersikap terbuka untuk belajar dari warga, serta membangun hubungan kesetaraan yang saling mempercayai. Peran masyarakat dan fasilitator dapat kita bandingkan. Pada pendekatan konvensional, masyarakat hanya bertindak sebagai pemberi informasi. Sebaliknya, dalam PRA, masyarakat adalah analis yang mengamati, mendiskusikan, dan merencanakan tindakan. Fasilitator hanya bertindak sebagai pemantik dan pendengar yang baik. Masuk ke pokok bahasan kelima, penyusunan instrumen dan panduan lapangan. Penyusunan instrumen PRA harus disusun secara sistematis mengikuti alur penentuan tujuan, kebutuhan informasi, pemilihan teknik PRA, pelaksanaan visualisasi, hingga analisis bersama. Teknik PRA tidak dipilih secara sembarangan. Setiap teknik memiliki fungsi spesifik. Misalnya, jika kita butuh data spasial wilayah, kita gunakan Transect Walk dan peta sosial. Jika butuh data kelembagaan, kita gunakan diagram Venn.
Jadi teknik disesuaikan dengan kebutuhan analisis lapangan. Panduan lapangan terdiri dari 6 tahapan runtut, diawali dari persiapan, membangun hubungan, pengumpulan data partisipatif, visualisasi bersama, analisis bersama, hingga diakhiri dengan penarikan kesimpulan potensi dan masalah desa. Bagaimana penerapannya dalam agribisnis? Sebagai contoh pada studi identifikasi potensi desa, teknik Transit Walk dipakai memetakan kesuburan tanah, kalender musim, memetakan pola tanam komoditas unggulan, dan diagram Venn, mengidentifikasi peran lembaga pemasaran hasil tani. Perlu diingat bahwa teknik-teknik PRA tidak berdiri sendiri. Berbagai teknik saling dikombinasikan dan diintegrasikan untuk saling melengkapi serta melakukan triangulasi data agar hasil pemetaan potensi agribisnis benar-benar akurat dan komprehensif. Sebagai kesimpulan, PRA adalah metode pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama melalui teknik visual seperti peta, kalender, dan diagram, dipadukan dengan etika partisipatif dan instrumen yang terstruktur. Kita dapat merencanakan program pemberdayaan masyarakat agribisnis yang tepat sasaran.